Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersa Satria dari program studi S1 Teknik Informatika STMIK Widya Utama dengan NIM STI 2022-013736. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya berupa aplikasi CRUD untuk pendataan profil penerima bantuan sosial, sekaligus rancangan database untuk sistem asesmen penerima bantuan sosial. Proyek ini dibuat untuk mendata secara rapi dan digital profil penerima bantuan sosial, menyimpan dan mengelola data asesmen atau penilaian kelayakan dari tiap penerima bantuan, menyediakan sistem CRUD create, read, update, and delete berbasis Laravel. Yang terakhir, menyusun rancangan database terstruktur dan siap untuk dikembangkan ke tahap implementasi. Saya membuat satu database utama, yaitu yang terdiri dari 3 tabel utama, antara lain tabel penerima bantuan yang berfungsi untuk menyimpan data master atau data utama dari setiap calon penerima bantuan. Struktur data ada ID unik, primary key, unik, nomor induk kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, nomor telepon, pekerjaan. Yang terakhir, created update untuk menyimpan waktu input dan update data. Yang kedua, tabel asesmen digunakan untuk menyimpan hasil penilaian atau asesmen penerima bantuan. Struktur data penerima ID, foreign key dari penerima bantuan ID, status rumah, status tanah, kendaraan, luas rumah, penghasilan per bulan, dan jumlah anak, skor total, nilai total penilaian, dan yang terakhir disertai tim staff. Setiap satu baris di tabel asesmen merujuk ke satu orang di tabel penerima bantuan. Berikut cuplikan SQL yang saya jalankan di PHP MyAdmin untuk membuat sebuah tabel dan relasinya. Manfaat membuat rancangan ini yaitu yang pertama, tertata, data disimpan secara relasional dan terstruktur, mudah diperluas, bisa dikembangkan menjadi sistem penyaluran bantuan yang terintegrasi. 3. Tepat sasaran. Dengan data asesmen, bantuan bisa lebih objektif dan adil, serta cocok diterapkan di Laravel karena model dipisahkan berdasarkan model. Proyek ini adalah fondasi awal dari sistem informasi penerima bantuan sosial. Saya sudah membuat perancangan database yang siap dipakai dan bisa dikembangkan untuk tahap selanjutnya seperti sistem login, verifikasi data, hingga laporan bantuan. Dengan adanya data profil dan asesmen, sistem ini diharapkan dapat membantu instansi pemerintah atau lembaga sosial dalam proses pendataan yang lebih efisien, adil, dan akurat. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan file controller utama yang saya buat, yaitu penerima bantuan controller PHP. File ini berada dalam folder app http controllers. Controller ini berfungsi untuk mengatur alur logika CRUD dari data penerima bantuan sosial. Fungsi index digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel penerima bantuan. Data ini diambil dengan perintah penerima bantuan all kurung buka kurung tutup dan dikirimkan ke view penerima index blade.php. Fungsi kedua, create. PHP public function create return view penerima create. Fungsi ini menampilkan form untuk menambahkan data baru. Saat tombol tambah data ditekan, pengguna akan diarahkan ke tampilan. Fungsi ketiga, PHP public function store request. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan data baru ke database. Di awal saya melakukan validasi semua input agar tidak kosong. Nick unik dan nilai angka seperti penghasilan serta jumlah tanggungan harus bertipe integer. Jika lolos validasi, data disimpan menggunakan penerima bantuan create tutup buka tutup kurung, lalu kembali ke halaman index. Fungsi keempat, PHP public function edit. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan form edit berdasarkan ID data yang diklik. Find or file digunakan untuk memastikan jika ID tidak ditemukan maka akan error otomatis. Data akan dikirim ke view. Fungsi kelima, update request. Fungsi ini menerima data baru dari form edit lalu mengupload data yang sudah ada di database. Saya menggunakan find or file untuk memastikan ID ada. Kemudian update langsung dengan item update.
Fungsi keenam PHP Public Function Destroy. Fungsi terakhir adalah untuk menghapus data penerima bantuan berdasarkan ID. Setelah itu pengguna diarahkan kembali ke halaman indeks dengan notifikasi berhasil. Dengan controller ini seluruh proses CRUD berjalan secara terpisah dan rapi sesuai standar Laravel. Resource Controller, saya juga sudah mengatur semua validasi data setelah memberikan umpan balik suggest message pada setiap aksi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan file model dalam Laravel yang saya buat, yaitu penerima bantuan PHP. Model ini berfungsi sebagai penghubung antara tabel database dan program Laravel. Artinya semua operasi terhadap tabel penerima bantuan akan dikontrol melalui model ini. Model ini adalah inti dari interaksi database dalam aplikasi saya. Semua proses penambahan, pengambilan, pengubahan, dan penghapusan data penerima bantuan dilakukan melalui model ini. Pada bagian ini saya akan menjelaskan file migration yang saya buat dalam Laravel. Migration adalah bagian penting yang digunakan untuk membuat struktur tabel di dalam database secara otomatis. File ini secara spesifik akan membuat tabel bernama penerima bantuan yang akan menyimpan data warga penerima bantuan sosial. Dengan file migration ini saya bisa dengan mudah membangun struktur tabel database hanya dengan satu perintah, PHP Artisan Migrate. Semua kolom dan tipe datanya sudah disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi pendataan bantuan sosial. Pada bagian ini saya akan menjelaskan file shader yang saya buat dalam Laravel, yaitu penerima shader.php. File ini digunakan untuk mengisi data awal ke dalam tabel penerima bantuan sosial secara otomatis. Shader adalah fitur Laravel yang sangat membantu untuk mengisi data awal secara otomatis. Hal ini membuat proses testing dan demo aplikasi menjadi lebih cepat dan efisien tanpa harus input manual. Pada bagian ini saya akan menjelaskan file web.php yang terletak di routes web.php. File ini berfungsi untuk mengatur semua jalur URL yang digunakan dalam aplikasi Laravel saya. Routing di Laravel menghubungkan antara alamat URL yang dikunjungi pengguna dengan fungsi atau controller yang akan dijalankan. Dengan hanya satu baris kode resource route, saya sudah bisa menghubungkan seluruh halaman CRUD di aplikasi ini. Nah, harus menulis route satu persatu. Ini membuktikan bahwa Laravel sangat mendukung pengembangan sistem CRUD yang cepat dan terstruktur. Pada struktur ini adalah bagian penting dalam Laravel karena menandakan bahwa proyek ini sudah dikonfigurasi dengan benar dan siap untuk dikembangkan. Struktur ini menandakan bahwa proyek di Laravel saya sudah berjalan secara lokal di XMPP. File terpenting seperti env, web, PHP Artisan, dan composer JSON sudah tersedia. Saya siap menjalankan dan mengembangkan aplikasi secara penuh menggunakan Laravel.